Itu Pak Adi yang berkenaan dengan tadi kaitan dengan meditasi ya. Sebelum saya tanya yang selanjutnya, meditasi yang Pak Adi sampaikan di buku The Heart Technique itu sampai menyebutkan kalau Anda bisa melihat titik antara ujung daripada nafas masuk ke nafas keluar, itu berarti nafasnya atau meditasinya sudah cukup mendalam dan Anda bisa mengatasi emosi-emosi Anda di sana. Itu kalau saya padankan dengan metode-metode meditasi yang berkembang secara sekuler di barat, saya explore beberapa, itu sudah masuk dalam tahapan level 4 loh. Jadi ada 4 level meditasi. Di level 4 itu seseorang sudah bisa melihat nafasnya itu seimbang antara masuk dengan keluar, dan jedanya di antara itu seimbang, dan mereka sudah bisa melihat intervalnya. Kalau dalam istilah saya adalah intervalnya. Dan itu balance. Nanti mendekati masuk dalam advance. Wah, mantap itu. Mantap, kapan-kapan bisa, saya juga mau belajar ini. Ini kalau ada literatur menarik ini. Iya. Ya, Pak Adi sebenarnya di buku itu The Heart Technique disebutkan. Saya bilang, wah, keren sekali sudah sampai masuk dalam tahapan meditasi yang level 4. Memang belum jhana ya, tapi itu mendekati jhana sebetulnya. Ya, jadi kembali ke ini, Bante sama Samandera. Jadi ada banyak teknik ya untuk kita mengatasi kondisi yang kurang pas atau mengganggu ya. Nah, dari pengalaman saya sekali lagi, saya praktek mulai tahun 2005 sampai sekarang, saya kembangkan The Heart Technique. Itu kuncinya selalu di emosi, selalu di sana, ya. Dan satu contoh misalkan saya kemarin mempost tulisan singkat di Facebook saya soal kemelekatan, ya, kelekatan. Oh iya, baca. Kenapa pemahaman saya itu emosi. Saya tulis jatuh cinta itu kemelekatan karena emosi negatif. Banyak yang DM saya protes itu. Iya, saya baca itu di komentarnya, Pak Adi tolong jelaskan kenapa cinta itu adalah emosi negatif gitu. Karena yang mereka bilang cinta itu lebih sebenarnya adalah hasrat menguasai sebenarnya. Itu negatif loh itu. Kalau benar-benar cinta itu kita tidak akan punya keinginan untuk menguasai seseorang. Saya cerita sama seseorang, saya bilang begini. Kamu cinta nggak pasangan kamu? Misalkan seorang suami ya, seorang suami lah. Saya bilang gini, kamu cinta nggak istrimu? Dia bilang, oh cinta banget. Kalau istrimu tertarik dengan laki-laki lain dan dia bilang dia mau meninggalkan Anda dan dia mau menikah sama laki-laki itu, kira-kira ada izinkan enggak? Oh ya nggak boleh. Nah, itu bukan cinta saya bilang. Kamu punya hasrat untuk menguasai. Kalau kamu benar-benar cinta dan cintamu tulus, kamu bilang kalau ini pemahaman saya. Anda akan bilang begini, kalau misalkan Anda memang bisa lebih bahagia dengan dia, kenapa harus dengan saya? Itu cinta saya bilang. Tapi kebanyakan kan enggak. Mereka bilang cinta itu lebih sering kali adalah apa? Transaksional. Oh, enggak boleh Pak. Saya kan sudah melakukan ini untuk dia. Masa dia begitu lah? Itu kan transaksi itu saya bilang. Itu bukan cinta, itu emosi negatif itu. Dan segala sesuatu yang bikin kita menderita itu kan adalah karena ya berawal dari pikiran, kemudian muncullah emosi. Adiksi. Nah, adiksi itu kan juga apa? Anak senang main game. Itu kan karena apa? Emosinya suka kan? Emosi suka. Yang menarik ya, saya pernah tulis di satu artikel itu, adiksi emosi. Oh, adiksi emosi loh, bukan adiksi gawai, adiksi emosi. Jadi orang yang, jadi begini, ini riset. Riset yang dilakukan di barat ya. Mereka bilang begini, kalau kita mengalami emosi tertentu, maka otak kita akan memproduksi senyawa kimiawi yang disebut dengan neuropeptida, neuropeptide. Ya. Neuropeptida ini seperti flash disk lah gampangnya. Itu nanti akan berisi informasi-informasi. Kalau kita lagi senang, berarti informasinya positif. Kita lagi emosi negatif, marah, informasinya negatif. Nah, neuropeptida ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita dan ke sel-sel tubuh kita. Dan sel-sel tubuh kita itu kan ada reseptornya tuh di bagian luar itu. Tempatnya docking sel-sel itu ya. Soal neuropeptida itu. Bayangkan kalau reseptor ini itu dikirimi informasi yang sama terus-terusan. Jadi misalkan orangnya marah. Lama-lama itu nanti akan terjadi apa? Modifikasi reseptor di sini sehingga nanti yang banyak di sini adalah reseptor untuk emosi marah tuh nanti. Misalkan kayak begitu. Ya. Sehingga orang itu lama-lama mengalami yang disebut dengan desensitisasi. Dia akhirnya kalau nggak marah tuh nggak enak. Ada kan kayak gitu kan? Ya. Kalau nggak marah tuh nggak enak. Jadi kalau dia sudah lagi happy, nanti badannya bilang, hei, ini mana ini? Mana nih ini sinyal marahnya mana nih? Kok saya nggak dapat? Jadi nanti dia digarai entah bagaimana, dia akan marah. Dan saya pernah ketemu dengan klien suami istri. Jadi si istrinya suka marah. Saya lihat ini, saya tahu, ini sudah mengalami desensitisasi. Jadi dia itu sudah terbiasa marah, tapi dia tidak merasa dia marah. Kan begitu ada kan? Oh iya. Jadi suaminya bilang gini, apa masalahnya Pak? Ini loh Pak, istri saya ini
suka marah. Istrinya bilang apa? Siapa yang marah? Loh, Bu, ini ibu marah. Oh enggak, saya tuh begini Pak, sejak lahir tuh begini. Loh, ini mah ibu marah. Saya bilang, siapa bilang saya marah? Jadi matanya sudah melotot, reaksinya marah. Dia bilang, saya enggak marah Pak, inilah saya, keseharian saya. Saya bisa memahami, saya ketawa begitu, saya bilang, Bu, ini orang misalkan ada baseline ya, ada batas bawah ini ya, baseline. Orang biasanya tuh baseline-nya katakanlah 3. Kalau dia naik ke 4, dia sadar dia sudah marah sekarang ini. Ibu sekarang ini baseline-nya di 8. Jadi ibu sudah 8, ibu masih nggak merasa marah. Iya, bahkan katanya kalau misalnya dia hanya melihat jalan atau hal-hal yang bisa men-trigger dia marah, dia sudah marah. Karena dia memang sudah mengidentifikasi dirinya adalah seorang pemarah. Itu adiksi. Ya, ini saya tahu, makanya saya suka. Ini sama Nera sudah baca juga nih artikelnya. Jadi makanya benar. tadi saya tahu istilah desensitisasi, tadi saya tahu artinya itu. Di sini Pak, ini yang ada nih di halaman 53. Oh iya. Benar. Jadi gini, seringkali orang itu ya, kenapa itu dia bermasalah dengan emosinya? Karena dia mengidentifikasi dirinya itu sebagai emosinya. Lihat ya, bilang gini. Ada orang bilang gini, saya sedang merasakan emosi marah. Loh, gitu kan? Ada lagi bilang gini, saya sedang marah. Itu dia bilang gini, saya marah. Beda toh? Beda. Saya sedang marah, berarti ada subjek yang sedang mengalami kondisi marah. Saya marah, berarti saya sama dengan marah. Kalau lagi dia bilang, ya saya pemarah, ya sudah, berarti lekat jadi satu. Padahal kalau secara dhamma, kita tanya, kalau orang bilang, saya ini marah loh, saya lagi marah sekarang ini. Saya bilang, oke, bagian dirimu mana yang lagi marah? Coba kasih tahu saya. Kita bicara konsep anatta kan soalnya kan? Iya. Manamu yang lagi marah? Kepalamu, perutmu, dadamu? Enggak Pak Adi, saya ini lagi marah. Oh saya ya, oke. Sayanya yang mana? Kasih tahu saya dulu, sayanya yang mana? Jadi saya mengajak dia berpikir, dia mulai mikir, iya ya, sayanya yang mana ini ya? Yang kamu maksud dengan saya itu siapa? Ya si aku ini, Adi W. Gunawan misalkan. Oke, Adi W. Gunawan. Adi W. Gunawan itu berarti diri kamu ya? Pernah nggak? Sebentar ya saya bilang. Time out. Saya bilang, ya. Pak Adi, Anda pernah nggak merasa happy sekali? Hidup itu enak, bahagia. Oh pernah Pak. Lah itu si Adi W. Gunawan yang mana itu saya bilang. Lah ini Adi W. Gunawan yang marah, itu Adi W. Gunawan yang mana itu? Si Adi yang mana? Itu saya mulai ngocak-ngocak pikirannya sebenarnya itu. Jadi menjelaskan sebenarnya adalah, ini kan kamu mengidentifikasi diri kamu dengan, dalam tanda kutip, objek ini, perasaan ini. Padahal itu salah saya bilang. Kalau kamu tenang sebentar, nanti marahmu pasti hilang. Gitu. Jadi marahnya benar, setelah itu kan reda. Nah, saya tidak bicara konsep anicca bahwa dia tumbuh, berkembang, kemudian padam. Saya lebih suka bicara dari sisi energi. Kenapa? Karena untuk emosi itu butuh energi. Jadi kalau orang marah, dia nggak bisa selamanya marah. Dia marah, dia nguras energinya, dia akan pakai energinya, plateau datar, setelah itu energinya akan habis, marahnya pasti akan turun itu. Ya. Dia butuh waktu istirahat dulu, ngecas dulu dia, marah lagi, naik lagi, plateau, turun. Selalu begitu. Nggak bisa marah terus 24 jam, nggak bisa. Demikian Bante. Pak Adi, tapi istilah tadi yang Pak Adi sebutkan itu dhamma banget. Yang mungkin itu tadi adalah tentang entitas kali yang Pak Adi maksud. Seperti adalah istilah tadi, saya marah, saya sedang marah, saya adalah pemarah. Itu sebetulnya kalau istilah dhamma adalah papanca. Oke. Papanca itu adalah seperti batin yang berproliferasi yang terdiri dari tanha, mana, dan diti. Tanha, saya marah, saya sedang marah. Kemudian mana, saya marah. Saya marah. Kemudian saya pemarah. Itu adalah diti, mengakui bahwa dirinya itu adalah si pemarah tadi. Pandangan salah itu ya. Itu sebetulnya itu sebetulnya konsep dhamma banget sih menurut saya. Masuk dalam papanca tadi. Tanha, mana, diti. Nafsu, keinginan, didorong oleh nafsu, keinginan, kemudian kesombongan, dan juga pandangan salah. Ya. Menganggap bahwa ini aku, ini diriku, dan ini milikku. Benar. Jadi seringkali orang dia marah atau dia mengalami emosi itu karena dia mengidentifikasi dirinya dengan
si emosi ini. Itu Pak Panca itu. Ya, dia mengidentifikasi, memang saya ini pemarah, saya pemarah loh. Dia padahal kalau kita misalkan menganggap ada Atta misalkan ya, adanya aku, itu kan harusnya ada dua komponen dong. Ada si aku yang mengalami marah, kan begitu sebenarnya kan? Ya, Tapi akhirnya dia meleburkan ini jadi satu, saya marah, saya pemarah. Wah, kalau gitu mah bahasa teknisnya itu amsyong itu. Nanti Pak Adi coba deh sesekali dibaca literatur root text-nya itu di Anatta Lakkhana Sutta. Itu menarik pasti itu. Adi. Siap Bante, siap. Anatta Lakkhana Sutta itu implisit banget sih menurut saya. Apa namanya, kayak semacam tersembunyi, harus detil banget bacanya. Ada di satu kalimat aja, tapi itu menggambarkan tentang Pak Panca yang seperti Pak Adi bilang tadi. Saya nggak tahu Pak Adi dapat konsep dari mana tadi. Wow. Jadi ini aku, ini diriku, ini milikku. Iya. Pak Pancadhamma. Nah, ya. saya biasanya agak sedikit nakal menggoda teman-teman saya, biasanya saya bilang. Coba Anda analisis ya. Statement saya ini apa dibilang? Kan dibilang kan, waktu aku meninggal, kan gitu kan? Aku meninggal kan? Tubuhku terbujur kaku, kemudian dimakamkan, jiwaku menunggu masa-masa apalah, penghakiman atau apalah. Nah itu kan ada tubuhku, jiwaku, atau rohku. Terus saya bilang, terus akunya tuh siapa? Coba mikir, tubuhku berarti Anda dan tubuhmu tuh beda. Jiwaku berarti kan jiwaku berarti ada aku yang memiliki jiwa, kan begitu kan? Nah terus kalau gitu Anda tuh siapa? Saya bilang gitu. Wah itu pertanyaan yang sangat filosofis loh itu. Itu biasanya saya diskusi dengan teman-teman saya sama kapan hari sesama ini kandidat doktor kan. Jadi kami bicara dari sisi filosofinya. Oh itu diskusinya enak gitu, cerita itu. Cuma ya itu bikin puyeng gitu. itu dalam rangka mengguncang pandangan salah ya Pak Adi. Mengopo-opo itu kan konsepsi. Pak Adi tadi berkaitan dengan kemelekatan yang tadi belum sempat dibahas tadi Pak Adi. Yang berkaitan postingan kemelekatan tadi Pak Adi. Nah, kenapa? Ya, bagaimana menurut Pak Adi tentang kelekatan atau kemelekatan itu sendiri Pak Adi? Saya melihatnya dari gini, saya lebih dari pengalaman ya. Jadi yang dimaksud dengan kita melekat itu artinya kan kita terobsesi kan, kita nggak bisa lepas dari objek atau apalah itu ya. Jadi anak yang misalkan melekat pada gamenya atau melekat kepada dengan tubuhnya, ada loh klien itu yang dia sudah tubuhnya bagus, tapi dia masih merasa tuh nggak sempurna. Dia melekat pada sebuah ide yang menyatakan bahwa tubuh yang sempurna itu seperti si ini loh gitu loh. Atau misalkan seseorang itu dia marah pada seseorang, dia benci. Sekian belas tahun itu melekat. Jadi dia bangun tidur dia ingat temannya, dia marah, dia melakukan namanya revivifikasi, jadi reliving the experience. Jadi pengalaman itu seperti diulang. Nah, temuan kami di ruang praktek, ya. Sama satu lagi, ada seorang klien itu yang suaminya selingkuh beberapa kali, oke? Dan suaminya selingkuh beberapa kali, dia kan sakit hatinya luar biasa. Saya juga jelaskan hal yang sama yang kita diskusikan malam ini, secara kerja pikiran, emosi segala macam. Saya hanya bilang begini, yang ibu bisa lakukan adalah ibu netralisir emosinya. Ya Pak, kalau saya ingat ini saya marah, atau saya ingat dia saya marah. Kalau saya ingat gorengan ini saya kepingin makan, kan begitu melekat itu. Nah, triggernya. Begitu kita bisa menetralisir emosinya, maka semua objek itu sifatnya netral. Jadi ibu yang tadi begitu sakit hati karena suaminya selingkuh beberapa kali, setelah saya proses, Bante sama Samantha tidak akan percaya kalau saya ceritakan apa yang saya lakukan. Saya hanya dengan menyentuh 4 titik tubuhnya dia. Dan saya bilang, Anda tarik napas panjang, Anda fokus pada memori negatif ini. Itu langsung emosi hilang begitu. Dalam sekejap. Wow. Serius. Itu teknik sudah. Ini bukan hipnoterapi. Ini teknik berbasis yang lain lagi sudah ya. Nah,
Tapi saya bukan dukun, itu ada basis ilmiahnya ya, ada basis ilmiahnya. Oh ini spoiler ya? Spoiler. Ini bukan hanya kami yang tidak percaya, tapi 820 orang juga nggak percaya nih Pak Adi. Soalnya begini, murid-murid saya yang tahu saya, yang kenal baik saya, apabila teknik saya yang sangat saya andalkan itu sudah saya ajarkan ke publik, berarti saya punya mainan yang lebih baru. Selalu begitu. Oke. Saya ingat bercandaan. Kalau kita punya jurus yang ke-18, guru tuh sudah pasti punya jurus ke-19. Oh ya, pasti itu. Nah, cuma satu kelemahan saya, nanti sama-sama. Satu kelemahan saya. Saya kalau punya 19 jurus, saya nggak bisa ngajar cuma 18. Saya akan ngajar 19. Sambil saya ngajar 19, saya ciptakan jurus yang ke-20. Nah, kembali ke sini. Jadi setelah emosinya itu hilang, setelah emosinya itu padam gitu, terus dia menjadi tenang. Dia tidak lagi ada emosi. Jadi kalau dia ingat kejadiannya itu biasa-biasa. Nah, kalau sebuah memori itu masih dilekati oleh emosi negatif yang intens, itu memori akan very vivid, sangat jelas, clear. Waduh, pernak-perniknya, warnanya apa, semuanya detail sekali. Begitu emosinya lepas, ini yang saya temukan di ruang praktek. Banyak klien saya setelah saya proses, saya bilang, coba ingat kembali kejadian traumatiknya. Jawabannya apa? Loh sekarang kok nggak bisa diingat ya Pak ya? Atau, loh sekarang kok sulit ya Pak ya? Atau, ini kok samar-samar Pak? Atau, hanya fragmen-fragmen. Artinya apa? Bawah sadar tidak lagi bilang ini penting. Nah sudah selesai kok, emosi sudah hilang kok. So dia menjadi memori biasa saja, seperti itu. Oke. Berarti memang kalau diartikan para terapis itu tidak bisa hanya sekedar mengungkap memori orang, tapi juga harus menetralisir supaya emosi itu yang traumatik itu selesai. Begitu Pak Adi. Ini sebuah pernyataan yang sangat benar sama Nera. Ibaratnya begini, kalau misalkan kita ini dokter, kita buka perutnya orang, kita lihat, oh itu usus buntunya bengkak tuh, radang besar itu, merah itu, udah mau pecah itu, ya sudah, usus buntunya mau pecah, udah tutup kembali perutnya. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya, masih ada, tetap ada di situ. Paham. Sangat bahaya. Ini yang terjadi pada banyak proses terapi yang tidak tuntas. Dibuka masa lalunya, ketemu emosinya, terus dibilang gini, udah tahu ya, biasanya orang-orang yang suka melakukan regresi kehidupan lampau biasanya ya. Udah tahu ya, kamu di kehidupan lampau tuh adalah begini, ini karena kejadian ini sudah tahu ya. Itu sudah kadung diungkap, tapi nggak dibereskan. Waduh. Nah, saya kebetulan juga belajar sama Romo Slamet Rojali dan beliau ada menjelaskan saya mengenai itu aliran ini arus kesadaran dia bilang ya, seperti sungai. Jadi kalau kita di sini itu airnya sudah jernih bagus, udah jangan ganggu-ganggu yang di ujung sana itu. Orang enggak, iseng-iseng ya sudah dibawa ke masa kecil yang nggak perlu, dibawa ke past life yang nggak perlu, enggak tahu benar apa enggak. Di situ diobok-obok. Maka di situ akhirnya menjadi apa? Menjadi keruh kan? Alirannya itu, arus kesadarannya itu akan terus menuju ke tempatnya kita. Jadi yang tadinya jernih sekarang jadi apa? Airnya menjadi kotor. Ada data baru yang terungkap tanpa penyelesaian. Betul. Ya. Pertanyaannya begini, apakah data baru ini data yang otentik, real, atau data muncul karena false memory? Hati-hati loh. Betul. Fake ya, dia dalam bentuk fake ya, palsu. Ya, tetapi bagi bawah sadar, semua yang masuk dalam kondisi orang seperti itu menjadi data valid dalam tanda kutip bagi bawah sadar. Karena sifatnya subjektif ya Pak Adi ya. Betul, sangat benar. Ya. Pak Adi, bagi di AWGI ya, khususnya dalam teknik hipnosis kan ada dua jenis ya. Ada yang hipnosis berdasarkan sugesti, ada yang berdasarkan analisis ya. Ya. Kalau misalnya mengatasi memori traumatik, saya baca itu lebih valid, lebih bagus dengan menggunakan hipnoanalisis. Kenapa Pak Adi? Padahal semua orang nggak bisa begitu ya. Begini, teknik terapi berbasis sugesti apakah efektif? Efektif sampai tahap tertentu ya, dia efektif. Kalau karena saya belajarnya dua aliran ini dan saya lebih sreg ya dengan stylenya saya itu adalah berbasis hipnoanalisis, maka untuk apapun masalahnya saya selalu akan cari root cause-nya, akar masalahnya. Ya.
Karena saya sambil bercanda ya, saya bilang ada 4 kebenaran tentang masalah. Ya, 1 kebenaran tentang adanya masalah, 2 kebenaran tentang asal mula masalah, 3 kebenaran tentang padamnya masalah, selesainya masalah, 4 kebenaran tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hipnoanalisis. Jadi masalah ada, dia pasti ada akar penyebabnya. Kita kalau ketemu akar penyebabnya ya pasti padam dia. Caranya bagaimana? Di hipnoanalisis, dicari apa akar masalahnya, diproses. Jadi makanya banyak kasus-kasus yang cukup berat ya, itu kami bisa dalam 1-2 sesi itu clear. Kasus-kasus berat loh. Ya. Jadi karena kami menggunakan teknik hipnoanalisis, jadi mencari akar masalahnya sampai di mana, boom, padamkan di situ. Apakah dengan sugesti bisa? Bisa. Nah, masalahnya adalah 1, kalau bicara sugesti, 1 kita bicara kedalaman pikirannya, kedalaman relaksasinya. Dia harus benar-benar rileks sekali. Itu 1. Kedua, mau menggunakan sugesti berbasis apa? Ada sugesti berbasis kata-kata, ya. Jadi disugestikan kata-kata, bla 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 bla. Ada sugesti yang berbasis visual. Ya. Coba kamu bayangkan, kamu rasakan, itu kan visual itu. Nah, kalau mau menggunakan berbasis kata-kata saja, ya, itu orang itu harus masuk sedalam mungkin. Sehingga pikiran sadarnya sudah tidak lagi bisa ganggu-ganggu. Tapi kalau berbasis visual, ada gambar di situ, tidak boleh terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, seperti kita tuh diving, selulup. Begitu kita dari permukaan laut, kita turun ke alfa, ke theta, sampai di delta itu dasar laut, itu gelap. Jadi orang kalau gelombang dominan itu delta, suruh membayangkan nggak bisa, gelap itu. Saya bilang, saya nggak bisa lihat apa-apa ini Pak. So harus tahu. Kemudian kalau menyusun skrip itu pun ada 17 aturan yang nggak boleh dilanggar itu. Harus, misalkan satu contoh yang seringkali orang bilang itu. Kamu akan percaya diri. Wah itu salah itu. Bawah sadar tidak mengenal kata akan. Ya. Besok kamu semangat. Nah, besoknya sugestinya bilang apa? Besok, berarti kan masih besok lagi kan? Makan sekarang besok gratis. Bayar sekarang besok gratis. Makan sekarang besok gratis. Oke, besoknya makan sekarang besok gratis. Terus gitu aja. Bayar sekarang besok gratis. Oke. Ya, tapi artinya PBS itu kan tadi Pak Adi pernah singgung ya. PBS itu hanya memberikan sebuah stimulasi, tapi dia bukan penyelesai. Artinya dia butuh pihak ketiga dong Pak Adi. Seperti artinya para terapis itu ya. Tidak harus para terapis, bisa saja kita melakukan SWOT terapi kan bisa. Jadi misalkan, ini saya kok marah nih, kenapa ini? Ada apa? Samtong ring ini gitu kan, bukan something wrong. Samtong ring ini. Ya, sometimes. Samtong ring ini dalam diri saya. Nah, maka kita menggunakan kesadaran kita yang sebenarnya itu adalah EP juga, mulai mencari ini ada apa di dalam ini. Kita bisa rileks, kemudian kita tenang, kita mulai masuk perjalanan ke dalam diri. Walah. Ini saya cerita ya, berapa hari yang lalu tuh saya merasa daerah perut saya tuh kurang enak. Berapa hari lalu tuh perut saya kurang nyaman ya. Saya apa salah makan, apa ini, enggak tuh saya bilang, saya orangnya apa stres ya, enggak, saya ngurusin orang stres. Masa saya stres gitu kan? Ngurusin orang stres iya, tapi saya enggak stres ya. So, akhirnya saya baring malam-malam itu, kemudian saya berkomunikasi dengan bawah sadar saya. Ada apa ini sebenarnya? Kemudian muncul dalam pikiran saya, waduh, di daerah perut saya tuh kayak ada cumi-cumi hitam gitu. Ya, kayak bukan cumi-cumi, apa itu? Bukan squid, octopus apa? Gurita. Gurita, ya. Ada gurita, dia hitam. Waduh, apa ini saya bilang ini, barang ini. Kemudian saya menggunakan teknik yang saya pahami ya, secara visual saya menggunakan teknik itu. Kemudian gurita itu berubah bentuknya dan muncullah diri saya yang kecil. Kecil, saya ingat betul itu diri saya yang kecil, kira-kira usia sekitar 5 tahun begitu, ya. Pakai bajunya juga baju hitam putih lagi gambarnya, coba. Gambarnya hitam putih itu. Waduh, ini saya bilang masalah ini, something ini, saya lihat diri saya yang kecil, waduh kok sedih, kok meringkuk di sudut. Ya, saya menggunakan teknik, kemudian akhirnya diri saya yang kecil ini menjadi sudah oke. Kemudian berubah menjadi warna yang tadinya dia agak hitam begitu ya. Sekarang dia berubah menjadi putih, dia happy. Dan yang luar biasa, itu perasaan nggak nyaman di daerah perut itu hilang langsung. Langsung hilang.
Kita bisa melakukan swaterapi sampai tahap tertentu. Ya, sampai tahap tertentu. Nah, salah satu yang saya lakukan pada saat saya melakukan swaterapi adalah saya mengirimkan meta kepada bagian tubuh saya dan diri saya yang kecil itu. Oke. Makanya meta itu, cinta kasih itu dahsyatnya luar biasa. Dikirim ya. Dan salah satu teknik andalan kami yang saya ajarkan ke murid-murid saya itu adalah teknik yang disebut, saya kasih nama, di buku nggak ada ini karangan saya ini ya. The Sea of Love. Samudra cinta. Jadi kalau orang tuh dicemplungkan ke dalam samudra cinta kasih itu pasti hasilnya luar biasa. Makanya kalau relaksasi yang saya tuntun orang-orang tuh selalu mulai dengan perasaan ada energi cinta kasih di kepala, dia turun ke seluruh tubuh. Karena meta itu sangat menyembuhkan, sangat baik. Ya, kalau Pak Marta ada itu sebagai jurus yang paling ampuh tuh buat ngadapi orang yang sakit-sakit itu. Iya. Benar, itu yang Pak Marta ada ya tadi ya. Itu salah satu, itu sahabat baik saya dan orang yang sangat saya respect sebagai ahli di bidang meditasi itu saya rekomendasi banyak sekali murid-murid saya, teman-teman saya untuk belajar ke beliau ya. Ya, apalagi meta itu memiliki fungsi dan karakteristik adalah melunakkan dan membuat adem batin. Melunakkan dari apa? Melunakkan dari kerasnya batin karena kebencian dan kemarahan. Betul. Dan sebenarnya pada saat orang melakukan meditasi cinta kasih ya, itu kan kita diminta merasakan gini. Banyak orang yang kurang tepat melakukan. Ini menurut pemahaman saya. Jadi orang selalu bilang semoga kamu berbahagia. Oke, itu boleh. Kita kan berujar. Kita punya niat baik kan. Tapi kalau mau maksimal, kita perlu merasakan meta itu di badannya kita, di hatinya kita. Ya. Itu beda loh dengan mengucapkan, dengan merasakan tuh hal yang berbeda. Betul. Ya. Nah, dengan kita merasakan cinta kasih ini, itu dampaknya dahsyat. Dan kan kita diminta mengirimkan ke diri kita, kepada keluarga yang kita kasih, kemudian kepada orang yang netral, kemudian kepada orang yang kita nggak senang, kan begitu? Ya. Yang terjadi, yang tidak diketahui oleh praktisi meditasi ini adalah waktu dia merasakan meta yang begitu kuat, begitu tulus, dan dia mengirimkan meta cinta kasih ini kepada orang yang menyakiti dia, yang dia benci, itu terapi. Terapinya di mana? Terapinya adalah di dalam dirinya dia itu terjadi yang namanya teknik collapsing. Benturan. Jadi waktu dia merasakan cinta begitu intens, dia lihat, dia bayangkan ada orang ini, temannya dia ini yang dia benci, itu kan muncul benci kan? Jadi antara hate sama love, cinta, collide, boom. Dengan meta yang sangat kuat vibrasinya ini, maka energi negatif ini, emosi negatif ini menjadi akhirnya hilang dan pudar. Makanya kebenciannya pada orang itu hilang. Itu kalau kita menggunakan yang namanya meta bawana, meditasi cinta kasih. Tetapi dalam teknik healing yang saya pelajari dari barat, ada yang namanya collapsing anchor. Anchor itu adalah jangkar, kemudian kita benturkan. Contohnya bagaimana? Simple. Oke, ada misalkan seorang wanita yang dia takut sama kecoa. Misalnya. Oke, saya tanya, 0 sampai 10 angkanya berapa? Kamu takutnya intensitasnya? Saya takutnya di angka 7, Pak. Oke, 7. Tutup mata, bayangkan kecoa, sudah. Oke, dia rasakan. Kemudian saya sentuh salah satu bagian tubuhnya yang simple, ya, entah di pundaknya. Dia rasakan emosi, saya sentuh pundaknya, tung. Itu kan saya sudah pasang jangkar seperti 3 jari gini kan. Jadi kalau saya sentuh pundaknya sebelah kiri, emosi jijiknya keluar. Oke. Kemudian setelah itu saya bilang, coba kamu rasakan happy atau merasakan bahagia, merasakan cinta. Itu saya stacking biasanya. Saya tumpuk, saya intensitas saya naikkan, kemudian saya sentuh pundak kanannya. Dan pada saat beberapa saat kemudian, tanpa dia sadari, saya langsung mengaktifkan kedua emosi ini secara bersamaan. Jijik, geli, gilo, takut, dan emosi cinta, bahagia, percaya diri. Begitu saya aktifkan dua-dua emosi ini, di dalam dirinya dia di bawah sadar langsung bus muncul dua-dua, dan itu terjadi collapsing, benturan, boom, begitu. Yang terjadi adalah emosi negatif ini langsung kolaps, pudar, sembuh. Jadi orang yang sering-sering melakukan meditasi cinta kasih, kirim energi cinta kasih ke orang yang menyakiti dia atau yang membuat dia terluka, itu tidak hanya mengobati untuk kebaikan orang betul. Itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Betul. Sangat betul sekali. Dan karma baiknya itu, di Abhidhamma bilang,
saya baca di bukunya Dr. Mentimon itu dalam 1 detik itu sekedipan mata tuh nggak tahu berapa triliun itu getaran pikiran, benar nggak? 10⁻12. Waduh, luar biasa ini. Bayangkan kalau kita duduk tenang, merasakan cinta kasih, emosi kita baik, niat kita bagus, itu karma baiknya tuh luar biasa banyaknya itu. Bukan hanya semata-mata mengarah keluar, tetapi sebenarnya membanjiri diri kita, seperti kata Adi itu adalah membanjiri diri kita dengan energi cinta kasih. Benar. Dan ini yang biasa orang tidak lakukan. Ya berarti Kenapa? oh ya, sorry, silakan Pak. Kenapa? Karena orang biasanya tidak melihat ke dalam, mereka selalu lihat keluar. Oke. Dan ada banyak kasus di mana orang bermasalah, kenapa? Karena mereka tidak pernah mencintai dirinya sendiri, itu loh. Nah, masalahnya di itu situ. dia. Betul sekali. Ya. Ini bukan curhat loh, ya Bante sama Sandra, bukan curhat. Berarti nanti dia menjadi bertransformasi ya, dari memori yang traumatik tadi berubah menjadi memori yang normal biasa aja ya. Exactly. Oke. Pak, saya tadi mau bertanya juga tentang, sebelum kita bahas tentang mindfulness ya, 30 menit terakhir, saya mau tanya tentang teknik THT tadi, itu kenapa harus menggunakan 5 ini, kemudian itu sebagai resetting, sebagai mereset. Apakah itu suatu metode yang Pak Adi temukan begitu ya? Tidak. Jadi gini, saya mengintegrasikan banyak hal yang saya pelajari di luar negeri ya, dan juga di buku-buku. Nah, titik K27 ini adalah titik kita bilang tuh reset itu, karena titik ini kalau kita ketuk, dia punya pengaruhnya banyak sekali ke seluruh tubuh kita. Oh, oke. Harus energi tadi ya. Jalur energi soalnya, ini kan jalur energi masalahnya. Iya. Nah, terus kemudian kita melakukan tracing. Tracing ini kan juga mengotak-atik jalur energi, karena di depan tubuh kita ini kan ada kabel besar ini, kabel listrik besar dalam tanda kutip ya. Ini adalah namanya central meridian atau conception vessel, dalam bahasa Mandarin itu bilang renmai. Ini gede banget di sini. Dan ini yang berhubungan dengan emosi dan kondisi relaksasi. Kalau kita misalkan ketemu dengan orang dan dia ada emosi negatif dan kita duduknya berhadapan seperti begini, maka energinya itu akan terpancar kencang itu dari jalur yang di depan ini, yang tengah-tengah ini. Itu akan nembak kita ke depan. Makanya kalau saya terapi orang atau orang konseling sama saya nggak pernah mau duduknya berhadapan begini. Saya selalu agak menyamping. Sehingga kalau dia nembak ke depan, ini energinya nggak kena saya. Gak jadi sasaran tembak ya. Ya, seperti itu. Jadi itu saya menggabungkan titik-titik yang perlu diketuk, terus bagaimana harus melakukannya, dan tentu ini di backup dengan hasil riset ya. Jadi, kalau ketuk di sini, itu ada riset yang dilakukan oleh tim dari Harvard, dan mereka menggunakan alatnya. Ini yang membuat kita berbeda. Jadi, kalau kita dia bilang gini, itu saya jelaskan di mana itu ya. Itu saya punya slide-nya detail banget kok. Jadi penelitian mengatakan begini, pada saat kita membayangkan sebuah kejadian, maka terjadilah perubahan senyawa kimiawi di otak kita, bla bla bla, dia bilang begitu. Maka pada saat itulah memori itu sangat rentan untuk kita otak-atik. Ya. Nah, dia bicara soal reseptor, dia bicara apa, dan kalau kita ketuk titik ini, itu akan mengubah sinyal listrik yang ada pada reseptor. Wah, itu cukup kompleks. Intinya adalah setelah itu, boom, clear emosinya. Iya. Wow. Itu tapi perlu di tracing sampai beberapa kali apa ya, kan di tracing tadinya 8 kemudian turun jadi 5, turun lagi jadi 3 sampai benar-benar sampai hilang sepenuhnya ya. Ya, kita kan maunya emosi itu dinolkan. Iya, dinolkan. Nah, emosi itu mau kita nolkan. Kalau dia sudah nol berarti kan sudah nggak ada. Iya. Kembali lagi, ini kan sebenarnya tunduk pada hukum tilakana sebenarnya kan, bahwa itu kan anicca, benar nggak? Yang tidak ada tadinya nggak apa-apa. Ada sebuah kejadian, ada pemaknaan negatif, setelah itu jadi apa-apa dia. Ya. Tidak ada sesuatu, jadi dari kosong, ada sesuatu, dia muncul. Sekarang kan bisa kita kembalikan, kalau dia tadinya tidak ada, dari nol, kemudian ada kejadian tertentu traumatik, emosinya 10, logikanya harusnya bisa dari 10 saya nolkan kembali. Simple itu. Nah, tinggal how. Nah, itu kita bicara teknik. Caranya, tekniknya. Ya, THT salah satu. Dahar teknik. Saya punya yang namanya sniper, saya punya namanya the void, saya punya namanya yang rewriting the code of reality. Sedikit cerita mengenai sniper ya. Sniper itu nama yang saya berikan. Believe it or not ya. Dulu saya nggak berani cerita, karena sekarang saya baru berani. Karena sekarang ini tuh saya punya banyak literatur pendukungnya sekarang ya.
Jadi orang mungkin jarang tahu bahwa saya sebenarnya senang sekali itu saya senang dengan dunia energi sebenarnya ya. Meridian kita lah macam-macam lah. Jadi beberapa tahun yang lalu salah satu murid saya itu Dr. Gigi Mia Gracia. Saya boleh cerita karena ini sudah saya pernah cerita ke publik ya. Itu lagi pergi ke Inggris di London dan lagi belajar atas rekomendasi saya. Dia belajar sama Dr. John Butler, teman saya di sana ya. Belajar mengenai hipnosis untuk aplikasi di medis. Mia waktu dari airport naik taksi, kemudian dia turun, dia harus jalan kaki beberapa jauh begitu untuk ke hotelnya. Dia dirampok oleh beberapa orang itu, duitnya diambil semua, euronya habis, sisa dolarnya, ya. Dan dia traumanya luar biasa. Dia telepon saya lagi pelatihan di kantor saya di kampus AWGI. Kemudian setelah selesai malam saya telepon balik, saya pakai video call. Wah, Mia sudah nangis-nangis. Dia bilang, oh ini gimana Pak? Dia, oke. Saya bilang, kamu tenang. Saya bilang, percaya sama saya, tugas kamu cuma satu. Tarik napas panjang, hembuskan. Tarik napas panjang, hembuskan. Sampai saya minta berhenti. Sudah, sekarang intensitas emosi diangkat berapa? Lihat ya, dari awal saya bilang, yang sumber masalah kan si provokator kan emosi, bener gak? Dia bilang 10 Pak Adi, oke. Kalau kamu ingat kejadiannya, nangis. Oke, saya bilang. Napas, masuk, keluar, itu saja. Kemudian saya sniper dia menggunakan teknik dari Surabaya. Ya, saya lakukan sebentar. Setelah itu saya bilang, bagaimana Mia? Sudah 0 Pak. Oke, sudah 0. Coba ingat kejadiannya gimana? Bisa Pak, tapi biasa. Oke, kalau kayak gitu sekarang kamu keluar pergi ke tempat yang tadi kamu dirampok, saya bilang gitu. Jadi dia keluar. Wah, dia keluar itu. Dia rekam, dia kirim ke saya, dia bilang, ini suara saya agak menggigil bukan karena takut Pak, tapi ini lagi dingin ini di luar itu. Dan sembuh sampai sekarang. Begitu, seperti topik di awal kita tadi, emosi bisa menjadi guru kebijaksanaan ya? Betul. Kalau kita mengenal emosi kita, saya lagi marah, saya merasa diperlakukan tidak adil. Apa benar sih saya diperlakukan tidak adil? Jangan-jangan cuma persepsi saya saja. Oh iya ya persepsi nih. Nah, dan kita mulai tahu diri kita. Berikutnya kalau muncul lagi, lu jangan macam-macam loh. Aku tahu loh kamu ini mau ganggu loh ya. Kita lebih mindful. Biasanya kan orang tidak. Kena sesuatu langsung marah ya. Orang bilang mikirnya belakangan. Enggak mikir. Biasanya selesai marah sudah dia enggak mikir. Atau menyesal di belakangan. Ya jelas lah menyesal di belakangan. Kalau di depan tuh pendaftaran saya bilang. Ya, seperti yang dikatakan Pak Adi tadi adalah kebanyakan orang secara emosional itu tidak sadar. Padahal idealnya adalah kita hidup berkesadaran dan emosi tersebut kita kendalikan. Bukan kita yang dikendalikan oleh emosi. Benar sekali ya. Masalahnya adalah apakah orang cukup terlatih atau mau melatih diri untuk mindful. Begitu kan, yang paling penting adalah bukan emosi itu ada atau tidak. Yang penting adalah pada saat emosi itu mulai muncul, kita hati-hati loh, gue tahu loh kamu, jangan macam-macam loh kamu. Itu mindful. Satu lagi, the heart technique, hipnoterapi yang saya ajarkan, the voice sniper dan banyak tadi advance yang saya ciptakan atau kembangkan itu hanya bisa menetralisir emosi yang lekat pada kejadian tertentu. Tapi tidak bisa memadamkan emosinya. Emosi dasarnya. Jadi kalau orang marah terhadap seseorang, kita bisa menghilangkan marahnya yang pada orang itu. Tapi bahan baku emosi marahnya itu nggak bisa hilang dengan hipnoterapi. Bahan baku emosi takutnya nggak bisa hilang. Aku takut sama kucing. Oke, kita hilangkan takutnya atau kucingnya, boleh salah satu ya. Terhadap kucing kan ya. Terhadap kucing. Tetapi nanti dia bisa takut lagi terhadap petir. Takut lagi terhadap apa tukang ini tukang tagih kartu kredit, debt collector misalkan ya. Satu-satunya cara untuk bisa memadamkan emosi-emosi dasar ini hanya satu, tidak ada cara lain. Lewat vipassana, tidak ada cara lain. Tidak bisa cara lain. Jadi hipnoterapi, THT, the void apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah bisa memadamkan sampai ke akar-akarnya. Tidak bisa. Wow. Jadi kita hanya memadamkan yang di atas-atas ini. Jadi ada kejadian yang bikin marah, emosi dari bawah ini naik, dan lekat di marah sini. Nah ini yang kita hilangkan. Tapi yang basic emosi marahnya masih ada di bawah.
Nanti dia bisa marah lagi sama si A. Akarnya masih ada ya. Masih ada. Akar ya. Ya. Kalau mengikisnya itu vipassana. Kalau istilah teknisnya mungkin latent tendencies ya. Tendensi yang laten. Ya, dia laten di dalam. Nggak bisa hilang dengan cara hipnoterapi gimana pun nggak bisa. Bisa dibuat seolah-olah hilang. Dengan cara direpresi. Represif, ya ditahan, ditekan. Jadi ya. orang itu, saya bisa melakukan pada klien saya kalau kliennya saya mau, tapi saya tidak akan pernah mau. Karena ada klien saya begini, Pak Adi, saya ini kok nggak pernah marah. Saya bilang nggak mungkin. Oh iya, saya ini dari kecil nggak pernah marah. Saya bilang nggak mungkin. Marah itu emosi dasar itu. Marah, takut itu emosi dasar. Karena kalau marah dan takut ini adalah dua emosi yang membuat kita selamat. Kalau kita marah, kita akan lawan. Kita takut, kita lari. Saya bilang itu fight or flight. Tapi saya nggak pernah marah, berarti kamu merepresi. Coba cek, badan kamu pasti remek, saya bilang. Terutama kalau nggak di pernapasan kamu, itu di pencernaan kamu. Betul Pak, saya itu sering bermasalah di pencernaan. Artinya dia seolah-olah tidak marah, tapi di dalam itu mendidih dia. Menekan. Dia tekan, jadi bawah sadar menekan. Ada lagi wanita itu dia ikut pelatihan saya, dia sudah 3 tahun tidak pernah menstruasi. 3 tahun. Dia ikut pelatihan saya dan saya bilang, Pak, Bapak lihat ini, saya sekarang ini menangis Pak. Saya bilang, iya saya lihat air matamu keluar. Saya bilang, emosi apa? Saya nggak tahu Pak, apakah saya terharu, apakah saya sedih, apakah saya kecewa, saya nggak tahu emosi apa, emosi saya datar Pak. Oke, saya bilang, tapi emosi ini yang tidak kamu bisa rasakan, tetap bekerja di bawah sadar, dan ini mempengaruhi siklus menstruasimu. Betul? Kayaknya begitu Pak. Dia ikut pelatihan, di hari ketiga emosinya jebol, boom, keluar, langsung saat itu juga datang bulan. Berarti, sedemikian dahsyatnya. Iya. Tahapan awal itu kita harus tahu dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis emosi tertentu. Betul. Karena pengetahuan tentang fungsi dan karakteristik dari emosi itu akan menentukan tindak lanjut untuk mengatasinya lagi. Betul sekali, sangat tepat. Masalahnya sejak kecil, anak-anak itu, kita sebagai anak ataupun anak-anak, kami bukan anak-anaknya Bante sama-sama merah ya. Lihat, saya sangat presisi loh. Saya bilang anak-anak kami, bukan anak-anak kita loh. Iya. Ya. Nah, biasanya orang-orang itu tidak mengedukasi anak-anak mereka, memberikan nama yang tepat atau merasakan emosinya yang tepat. Anaknya nangis. Dia selalu, kan tidak ditanya, kamu sedih kah? Atau marah? Yang mana ini? Kamu sedih atau marah? Dia bilang gini, aku kok nggak dikasih sebentar. Kamu merasa apa? Jadi orang tua tuh sebenarnya mulai mengedukasi anak, memberikan label. Kalau ini artinya sedih. Betul. Oh, kalau ini, kamu mukul-mukul ya. Sedih kan nggak pernah mukul kan? Marah baru mukul, benar gak? Dia mukul, kenapa? Napasnya cepat. Oke. Aku sedih, bukan. Kalau ini namanya marah ini. Oh, jadi anak tuh ngerti. Oh, kalau marah tuh kayak gini, sedih kayak gini. Terus misalkan dia ketemu binatang dan dia mengkarat begini. Kamu lagi ngapain? Aku lagi sedih, bukan. Ini namanya takut. So, dengan kita memberikan edukasi yang benar, maka anak itu lebih mengenali emosi dan dirinya. Dan ini biasa orang tua tidak lakukan. Apa yang orang tua lakukan? Anak nangis. Nangis. Udah nggak usah nangis, mau es krim. Mama belikan es krimnya, papa belikan es krimnya. Sehingga anak tidak ngerti emosinya, itu orang tua mengajarkan anak mulai apa? Melakukan pengalihan. Ada masalah, lu alihkan. Ada masalah, kamu alihkan. Di switching gitu ya? Iya, itu bahaya itu. Nanti setelah besar, ada masalah lari dia ke tempat lain. Oke. Ya. I got the point. Oke. Jadi sebenarnya keberadaan emosi itu menjadi berkah, anugerah, atau menjadi masalah, Wadi? Bergantung kita mengolahnya. Bergantung kita mengolahnya, ya. Jadi satu contoh lagi gini, yang saya ceritakan beberapa hari lalu yang saya ada kok kurang nyaman di pencernaan saya itu. Terus saya tanya bawah sadar saya bahwa itu kan masalah sebenarnya kan, dalam tanda kutip masalah. Saya sampai konsultasi sama teman saya dokter di Jakarta, sampai saya periksa lab, semuanya nggak apa-apa. Saya tanya bawah sadar saya bilang gini, bawah sadar, ini kenapa nih perut saya kok nggak enak? Bawah sadar saya bilang apa? Kamu itu makan lomboknya terlalu banyak. Saya kan suka pedas. Jadi, saya suka pedas, sambal. Jadi kalau saya tuh makan di depot gitu, orang tanya, Pak, ini sambalnya pedas.
super pedes. Level apa? Level mertua ngamuk, saya bilang. Wah, udah paling mentok gitu ya, level mertua ngamuk ya. Sudah miso-miso gitu. Dan akhirnya saya belajar, ternyata makan tanpa sambal itu nikmatnya luar biasa. Karena selama ini nikmatnya makanan itu tertutupi oleh rasa pedas gitu. Ya. Jadi akhirnya saya belajar untuk lebih mindful kalau makan. Jadi kalau makan itu saya benar-benar merasakan, oke, nasi itu teksturnya seperti ini, kemudian rasanya seperti ini. Sekarang kalau tempe goreng, tempe itu tekstur seperti ini, rasa seperti ini, dia berbaur dengan nasi, beginilah rasanya. Jadi makan lebih mindful, lihat ya, dari masalah itu, ada perasaan takut, jangan-jangan perut saya nggak nyaman, ada masalah. Kemudian saya cari, oh ini masalahnya apa? Kemudian saya carikan solusi. Dan sekarang saya belajar, oh makan dengan mindful itu jauh lebih enak. Dan dengan makan mindful bisa merasakan aroma-aroma ini. Itu berarti apa? Saya tidak mengalami anosmia. Ya. Gangguan penciuman saya masih bagus. Oke. Demikian. Oh. Dan ketika kita bisa membereskan berkaitan dengan emosi, maka kita seperti bisa melihat diri kita di cermin yang bersih sekali. Melihat penampilan kita di cermin yang bersih sekali. Sangat benar, sangat benar. Jadi kita ibaratnya, ya betul, emosi itu lebih seperti yang tadi Bante pakai analogi cermin. Cermin itu kayak burem atau kotor. Kalau kita bisa membersihkan itu, maka kita bisa melihat refleksi diri kita itu dengan jauh lebih jelas. Dan itu akan membuat hidup kita jauh lebih enak. Ya. Yeah. Dan ini aplikasinya luas loh, ini aplikasinya luas. Betul sekali. Ya, pemahaman mengenai emosi aplikasinya luas di bisnis, di kehidupan sehari-hari, ya, termasuk juga misalkan saya kan mengajar trading ini kan. Wow. Jadi saya mengajar orang bagaimana trading. Saya akan selenggarakan workshopnya minggu depan ya, Sabtu Minggu itu batch pertama sudah penuh ya, belum saya umumkan ke publik padahal. Itu salah satu yang menghambat orang untuk sukses di bidang trading adalah apa? Katanya fear dan greed kan. Ya. Ya, kalau dia udah masuk satu posisi, harganya naik, waduh, kalau nanti turun kan ruginya nggak dapat untung ini, dijual cepat-cepat harganya terbang, gitu kan? Terus nanti kalau sudah masuk satu posisi harga turun, takut rugi duluan. Kalau rugi turun lebih banyak gimana? Udah fear, jual aja. Jadi ada fear dan greed bermain otak. Orang yang tidak ngerti ini kacau di akhirnya. Fear, greed. Tapi kalau dia bisa tenang, itu hasilnya luar biasa. Iya. Ya, manajemen emosi itu penting sekali, sangat penting dalam apapun hidupnya kita. Ya. Wah, apalagi Pak Adi trader aktif ya. Iya. Sangat aktif. Ini Sabtu Minggu lagi libur ini, market lagi libur. Bursa Amerika. Kita pembicaraan berkaitan dengan emosi saja bisa sepanjang ini Pak Adi ya. Dan ini menarik sekali kita ulas dari berbagai macam aspek. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, emosi sebagai guru kebijaksanaan. Ya. Ketika kita mampu memahami emosi tersebut, kita mampu memaknainya, kita bisa mampu memaknainya, kemudian kita pasti akan mampu mencari solusinya. Oke, Pak Adi, ini ada 10 menit terakhir. Saya pikir sudah 917 orang yang bergabung. 917, bisa disampaikan berkaitan dengan jika kita belum mengenal Buddhism khususnya dan belum mengenal apa itu Vipassana. Modal apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengatasi emosinya sebagai guru kebijaksanaannya nantinya. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Jadi intinya begini ya. Satu, kita tuh perlu mau belajar, itu yang penting. Ya, belajar itu bisa dari mana saja. Teman-teman bisa ikut workshop, bisa ikut podcast seperti ini, dan saya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada Bante dan Samanera ya, karena terima kasih, Pak. Acara-acara kayak gini, menurut saya ini acara yang very high quality, ya kualitasnya sangat bagus. Bukan karena saya ada di dalamnya, bukan ya. Ya, tapi saya melihat narasumbernya itu benar-benar narasumber yang dipilih. Ya. Mereka punya keahlian di bidang masing-masing ya. Mereka bercerita dari sisi pengalaman dan pemahaman mereka. Nah, kalau kita mau mengerti diri kita harus belajar. Oke? Lao Tzu bilang apa? Kalau kita mengenal orang lain itu gini, mengenal orang lain dengan mengenal diri sendiri kan berbeda. Kalau kita mengenal diri sendiri itu kita menjadi orang yang bisa tercerahkan gitu loh. Maka saran saya begini, kalau kita ada isu, ada masalah emosi, kita clearkan.
bisa dengan dahar teknik, bisa dengan yang lain-lain, bisa konseling ke psikolog klinis, yang lain-lain, terserah. Ya, intinya kita perlu membereskan itu satu hal. Yang kedua adalah kita perlu belajar, ya, entah belajar relaksasi atau meditasi, mau samanta, mau vipassana. Sekarang belum bisa, ya sudah kita ikut yang online. Intinya jangan berhenti belajar. Sekarang ini kan sangat mudah. Istri saya itu setiap hari itu dengarkan ceramah. Jadi pagi ini dengarkan siapa? Bante Panya. Nanti siang siapa? Bante Santacito. Nanti malam lagi siapa? Bante Titayano. Mau tidur Bante siapa? Jadi mulai pagi sampai sore istri saya dengerin, dicatatin sama dia, setelah itu diskusi sama saya. Oh, ini Bantenya ngomong begini. Saya bilang, oh pinter. Aku mau diajari, jadi kamu sih nyata, jadi saya nggak usah dengar semua. Aku tak kula ambek kamu, ya saya bilang gitu. So, kita belajar. Ya, dan belajar ini adalah sebuah proses yang tidak akan ada habisnya. Jadi kalau kita belajar, kita mengembangkan diri kita, mengembangkan batin kita, maka yang menjadi orang yang baik adalah kita, dan kebaikan yang ada dalam diri kita ini akan berimbas mempengaruhi orang di sekitar kita, terutama keluarga. Demikian Bante, sama-sama Nera. Wow, thank you Pak Adi.